Untuk sensitivity analysis yang kedua, yaitu yang perubahan sumber daya RHS, kita akan melihat right hand side ranging, yaitu apa? Ini adalah rentang nilai di mana shadow price itu masih bernilai valid, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam solusi optimal, karena kita ngomongin soal shadow price, berarti kita akan ngomongin variabel S. Kita masih ada dua variabel di sini untuk nilai S, yaitu S1 dan S2. Kita lihat dulu untuk yang S1, ya. S1 kita lihat dia punya quantity apa? Ya, quantity dari si solusi optimal. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, berarti ada kuantitinya 20 dan 40. Setelah itu kita lihat nilai S1 untuk masing-masing quantity. Ya, berarti 0,25 dan negatif 0,25. Nanti kita akan membuat rasionya, ya, dengan rumusnya apa? Quantity dibagi dengan nilai si S tadi. Jadi ini 20 bagi 0,25, di sini 40 dibagi minus 0,25. Ya. Nanti kalau dihitung, kita dapat di sini 80, di sini dapat negatif 160. Nah, dari sini berarti kita cek, dia ada nggak nilai positif terkecil? Oh, ada nih nilai positif terkecilnya, berarti yang 80 kan? 80 banding minus 160. Nah, nilai positif terkecil itu maksudnya apa? Itu adalah berapa jam waktu sumber daya listrik dapat dikurangi tanpa mengubah solusi optimal saat ini. Ya, ingat karena ini S1 berarti memang untuk sumber daya listrik. Ya, electrician. Nah, di sini kita harus lihat nilai right hand side yang awal. Jadi kalau kita lihat dari formula yang awal, ya, S1 itu kan punyanya constraint pertama. Ya, berarti yang ini. 2x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 80. Nah, berarti nilai right hand side-nya adalah 80. Jadi nilai 80 tersebut, ya, right hand side-nya, ya, akan kita kurangkan dengan nilai positif terkecil kita, yaitu 80. Positif terkecil. Jadi dapat nilainya adalah 0. Oke. Lalu, kita lihat kan selain positif juga ada yang negatif, yaitu minus 160. Berarti negatif terkecilnya akan dianggap sebagai negatif 160. Ini adalah berapa jam waktu sumber daya listrik dapat ditambahkan tanpa mengubah solusi optimal saat ini. Ya. Jadi kita sama, lihat lagi nilai awal. Ya, nilai awal tadi udah dapat kan 80. Ini yang RHS awal. Kita kurangkan ya dengan nilainya, nilai negatif terkecil dengan minus 160. Ya, negatif terkecil. Nanti kita akan dapat nilainya jadi 240. Karena 80 nanti ditambah dengan 160 ya. Kemudian berarti range perubahan nilai variabel S1 menjadi, ya, kita ada nilainya tadi berapa aja? Yaitu sini 0 dan 240, ya kan? Berarti nanti range-nya adalah 0 sampai dengan 240. Itu untuk variabel S1. Berikutnya kita akan lihat untuk variabel S2. Untuk variabel S2 kita lihat quantity lagi. Ya, quantity sama nih. Ya, quantity. Yaitu 20 dan 40. Oke, 20, 40. Nah, lihat nilai S2-nya berapa untuk masing-masing quantity. Itu 0 dan 1. Berarti 0 dan 1. Rasio sama, tadi rumusnya quantity bagi nilai S. Jadi 20 bagi 0 dan 40 dibagi dengan 1. Ya. 20 kalau dibagi 0 kan hasilnya tak hingga. 40 bagi 1 ya jadi 40. Ya, kalau ditanya berarti nilai positif terkecilnya berapa? Nilai positif terkecilnya adalah 40 karena tak hingga itu bukan positif ya. Nah, nilai positif terkecil di sini maksudnya adalah berapa jam waktu sumber daya teknisi audio, ya karena dia S2, dapat dikurangi tanpa mengubah solusi optimal saat ini. Ya, kita lihat nilai right hand side awal dulu, ya. Kalau S2 berarti dia di constraint kedua yaitu yang ini, yaitu 3x1 ditambah 1x2 lebih kecil sama dengan 60. Jadi nilai right hand side-nya adalah 60. Jadi kita bisa tulis di sini, nanti 60, ya, si RHS kita itu,
kita kurangkan dengan positif terkecil yaitu 40 ya, positif terkecil. Nah, nanti di sini dapat nilainya 20. Lalu kita cek, ada nggak nilai negatif terkecil? Ternyata kan tidak ada. Berarti negatif terkecil tidak ada. Yang ada malah nilai tak hingga. Nilai tak hingga itu maksudnya apa? Karena tidak menggunakan semua sumber daya yang tersedia saat ini, maka perusahaan dapat meningkatkan jumlah pemakaian sumber daya tanpa batas dan tanpa mengubah solusi. Perlu diingat, S2 itu masuk di dalam solution mix kalau kalian lihat dalam solusi optimal kalian nih. Nah, solution mixnya punya nilai, yaitu 40. Berarti kita masih ada 40 loh sisanya yang belum terpakai. Makanya kenapa bisa ada dapat nilai tak hingga. Jadi, kita bisa bilang range perubahan nilai variabel S2 itu dilihat dari nilai hasil yang kita dapat, yaitu si 20 ini dan tak hingga. Jadi range-nya adalah 20 sampai dengan tak hingga. Nah, kalau kalian ngomongin right hand side, ya, nilai sisi kanan itu dapat berubah loh. Kalau si nilai sisi kanannya itu berubah, maka nilai solusi optimal akan berubah. Berubahnya seperti apa? Contoh. Kita mau menambahkan 12 waktu sumber daya listrik. Sumber daya listrik itu kan S1 ya. Jadi kita lihat original quantity. Ya, original quantity lihat dari solusi optimal yang sekarang kita dapat, yaitu yang ini. 20 sama 40. Jadi 20, 40. Lihat nilai S1-nya dari solusi optimal saat ini. Yang tadi sudah kita tulis ya, S1 itu ini nih. Ya, sama aja kayak yang lihat dari sini. Ya. Jadi nilai S1-nya adalah 0,25 beserta minus 0,25. Oke. Nah, new quantity itu rumusnya ini. Original quantity kalian tambahkan dengan nilai S dikali dengan perubahan. Jadi, di sini 20, tambahin nilai S-nya 0,25, kita kalikan dengan perubahannya, dia mau membuat 12. Ya, kita menambahkan 12, jadi positif 12. Ya, kalau dihitung nilainya nanti di sini jadi 23. Lalu yang ini 40, tambahin minus 0,25, kalikan dengan 12. Karena penambahan, ya positif berarti. Jadi sama dengan 37. Jadi kita bisa bilang solusi barunya adalah untuk basic variable. Kan sebenarnya nilai, ya saya kasih warna beda deh. Nilai 20 ini itu kan punyanya X2, 40 itu kan punyanya S2 ya. Jadi basic variable kita sebenarnya masih sama, X2 dan S2. Tapi berapa nilainya? Nilainya itu adalah X2 adalah 23, S2 itu 37. Loh, kenapa bisa disebut sama ya? Ingat, lihat di range dari S1. Ya. Perubahan nilai S1 itu adalah 0 sampai 240. Jadi dia mau berubah dari 0 sampai 240 pun, jadi ada penambahannya S1-nya, itu tidak akan mengubah dari solusi optimal. Apalagi tadi kita cuma menambah 12, berarti kan? Ya kalau misalnya 80 ya RHS yang lama kita tambahkan dengan 12, itu kan sebenarnya sama dengan 92. Jadi masih masuk dalam range. Kita lanjutkan. Nah, berarti non-basic variable tetap sama dong. Akan ada yang namanya X1 dan S1. Nah, berapa nilainya? Nilainya tidak akan berubah ya. Tetap akan 0. Karena non-basic variable itu tidak ada di dalam solution mix. Yang artinya nilainya sama dengan 0. Jadi nilai profitnya berapa sih sekarang? Kita hitung. Ya berarti ini 50 dikalikan 0. Kita tambahkan dengan 120 kali dengan 23. Nanti kita akan dapat nilai profitnya menjadi 2.760. Ya. Kalau dilihat dari solusi yang awal nih. Awal banget. Ya. Nilai profit kita sebenarnya adalah yang ini nih. 2.400. Berarti kalau dari 2.700
dan 2.400 terjadi perubahan dong, penambahan. Berarti kita bisa bilang terjadi perubahan profitnya sebesar 2.760 kita kurangkan dengan yang awal, yang lama 2.400. Terjadi peningkatan $360. Ya. Jadi kita ngomong ada peningkatan sebesar $360. Nah, sebenarnya nilai tersebut didapatkan dari S1 karena kan kita yang berubah S1. Ya, dari shadow price-nya S1. Maksudnya gimana? Ingat ya, shadow price S1 itu kan sama dengan 30. Ya. Shadow price S1 sama dengan 30. Berarti ingat, perubahan satu nilai S1 aja itu akan meningkatkan 30 profit. Ya, $30 profit. Berarti bayangkan kita ada peningkatan S1 sebanyak 12. Berarti nanti 30 kita kalikan dengan 12, yaitu 360. Nah, nilai ini akan sama dengan nilai peningkatan kalian.